Angin menderu di antara pepohonan seperti teriakan dari kejauhan, menerobos hutan lebat dan menekuk dahan-dahan dalam simfoni yang menakutkan. Jane mengencangkan syalnya di lehernya. Napasnya mengembun di udara saat dia berdiri di tepi hutan. Di hadapannya terbentang Danau Hollow, hamparan air yang gelap dan tenang yang seolah menelan cahaya bulan, tidak meninggalkan apapun kecuali bayangan di belakangnya. Dia tumbuh dengan mendengar cerita-cerita tentang Danau Hollow, tentang bagaimana orang-orang terkadang mendengar suara-suara aneh di malam hari, suara-suara yang terbawa angin, bisikan-bisikan yang datang entah dari mana. Penduduk setempat menyebutnya gemah hantu. Sebagian besar menganggapnya sebagai tipuan lingkungan, angin yang bertiup melalui perbukitan atau dengungan alam yang jauh mempermainkan pikiran. Namun, Jane selalu merasa ada sesuatu yang lebih. Sekarang, berdiri di dermaga tua yang membentang ke air hitam, dia merasakan tarikan yang tidak dapat dijelaskan ke tempat itu. Seolah-olah danau memanggilnya, membisikkan sesuatu yang jauh dari jangkauannya, tersembunyi di balik permukaannya yang tenang. Di belakangnya, kota tua itu sunyi, penduduknya bersembunyi di rumah mereka seolah-olah mengantisipasi sesuatu yang tak terkatakan. Jane telah pindah bertahun-tahun yang lalu, bertekad untuk melarikan diri dari kesuraman kota kecil dan cerita rakyat yang menakutkan. Namun malam ini, ada sesuatu yang menariknya kembali. Mungkin itu nostalgia. Mungkin itu sesuatu yang lebih gelap. Dia tidak yakin. Saat dia mendekati tepi dermaga, angin tampaknya mereda, hanya menyisakan keheningan yang meresahkan. Keheningan malam menyelimutinya seperti selimut yang menyisakan. Dia mencondongkan tubuhnya ke atas air, menatap ke dalam kegelapan yang pekat. Bayangannya nyaris tak terlihat dalam kegelapan. Kemudian, dia mendengarnya, bisikan samar dan jauh. Jane membeku, napasnya tercekat di tenggorokannya. Bisikan itu seakan naik dari dalam air itu sendiri, lembut pada awalnya tetapi makin keras, makin jelas. Suara itu tak salah lagi, meskipun mustahil. Itu suara ibunya. Namun, ibunya telah meninggal 5 tahun lalu. Nyawanya direnggut oleh danau yang sama yang kini terbentang di hadapan Jane. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia melangkah mundur. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia telah mendengar cerita-cerita, peringatan-peringatan. Mereka yang mendengarkan gema-gema hantu itu seringkali kehilangan jati diri. Namun, bagaimana mungkin dia tidak? Bagaimana mungkin dia mengabaikan suara ibunya sendiri yang memanggilnya dari kedalaman danau? Suara itu kini lebih jelas, lebih mendesak. Itu bukan sekadar kenangan, itu nyata, sangat nyata. Tangan Jane gemetar saat melangkah lagi ke tepi dermaga, mengintip ke dalam air yang gelap. Sesaat, ia tidak melihat apapun kecuali permukaan yang beriak. Namun, kemudian ada sesuatu yang bergeser di bawah air, sebuah bentuk bergerak di kedalaman, pucat dan menyeramkan. Jane terhuyung mundur, pikirannya berpacu. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, berharap saat membukanya lagi,
penglihatan itu akan hilang. Sosok di dalam air mulai muncul, perlahan memecah permukaan, bentuknya terpelintir dan halus, seolah terbuat dari kabut yang menempel di danau. Wajah pucat yang muncul adalah wajah ibunya, atau setidaknya pantulannya yang mengerikan, mata cekung, kulit yang menggantung longgar dari tulang, dan mulut yang menyeringai cekung. Mendekatlah, Jenna. Suara itu memanggil lagi, meskipun sekarang suaranya terdistorsi, tidak jelas, seolah diucapkan melalui mulut yang penuh air. Aku sudah menunggumu. Napas Jenna tersengal-sengal saat ia melangkah mundur. Kakinya tersangkut di papan dermaga yang tidak rata. Rasa panik melanda dirinya, tetapi ada hal lain juga. Suatu dorongan aneh, keinginan untuk menghampiri sosok itu, untuk jatuh ke dalam air dan membiarkannya membawanya. Sosok itu terus bangkit, lengannya terentang ke arahnya, jari-jarinya panjang dan meneteskan air danau. Jantung Jenna berdebar kencang di telinganya, pikirannya berteriak agar ia lari, tetapi kakinya tidak mau bergerak. Kau tidak bisa meninggalkanku, Jenna, kata suara itu, suaranya kini melingkarinya seperti jerat yang mengencang. Kita terikat bersama, selamanya. Tiba-tiba, dermaga berderit di bawah kakinya. Kayu berderit seolah-olah berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jenna tersandung, jatuh berlutut tepat saat sosok pucat itu menerjang dari air. Jari-jarinya yang dingin dan basah menyentuh kulitnya. Dia menjerit, berusaha berdiri, napasnya tersengal-sengal. Udara di sekitarnya semakin dingin, angin bertiup kencang sekali lagi, membawa serta hiruk-pikuk suara, gema-gema samar, semuanya membisikkan namanya, memanggilnya kembali. Dia berbalik dan berlari, kakinya menghantam dermaga saat dia berlari ke arah pantai. Namun suara-suara itu mengikutinya, semakin keras, semakin putus asa. Udara tampak menebal di sekitarnya, membuat setiap langkah terasa seperti perjuangan. Seolah-olah danau itu sendiri menariknya kembali, mencoba mengklaimnya seperti yang telah diklaim oleh banyak orang sebelumnya. Pada saat dia mencapai tanah yang kokoh, kaki Jenna gemetar, paru-parunya terbakar karena upaya berlari. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Suara-suara itu telah berhenti, digantikan sekali lagi oleh angin menderu. Namun, ia masih bisa merasakannya, kehadiran danau, tarikan air. Ia memaksakan diri untuk berdiri, menoleh ke dermaga. Sosok itu telah pergi, permukaan danau halus dan tak terganggu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Jenna tahu lebih baik. Gema itu akan kembali. Selalu begitu. Saat ia terhuyung-huyung kembali ke kota, pikirannya berpacu. Apakah ia kehilangan pegangan pada kenyataan, atau apakah ia benar-benar telah bertemu dengan hantu ibunya? Itu tidak penting. Danau itu telah menandainya, merenggut sebagian dirinya. Dan jauh di lubuk hatinya, Jenna tahu ia tidak akan pernah bisa menghindarinya. Ia telah mendengar gema-gema hantu itu. Dan gema-gema itu tidak akan pernah melepaskannya.
Malam itu, lama setelah Jane pergi, danau itu tetap tenang. Namun, jika Anda mendengarkan dengan saksama, melewati gemerisik pepohonan dan teriakan angin di kejauhan, Anda dapat mendengarnya, gema samar dan menyeramkan dari sebuah suara yang memanggil dari kedalaman. Dan dia akan memanggil lagi dan lagi, sampai dia kembali.